Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Aziza dengan NIM 23308111109. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya akan membahas tentang peran para pemuda dalam pemilu 2024 sebagai bentuk EAS, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara resmi, tahapan pemilu 2024 itu dimulai pada 14 Juli 2022 atau 20 bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Pemilu 2024 menjadi pemilu kedua di era reformasi bersifat serentak nasional dengan 5 kotak suara. Yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, memilih anggota DPD. Yang ketiga, memilih anggota DPR RI. Yang keempat, memilih anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Sedangkan bila dihitung dari kejatuhan pemerintah, jika dihitung dari kejatuhan pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan pemilu 2024 menjadi pemilu ke-6 di era reformasi tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Artinya, kalau kita meminjam tesis dari Samuel P. Huntington tahun 1991 mengenai demokratisasi, seharusnya Indonesia sudah masuk ke fase demokrasi terkonsolidasi sebab Huntington mensyaratkan 2 kali the two turnover test. Penyelenggaraan pemilu demokratis dan damai. Maka negara yang lepas dari sistem otoriter totaliter otomatis mengakhiri masa transisi dari rezim sebelumnya menjadi negara demokrasi baru. Sistem politik mengalami konsolidasi demokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menguatnya kekuatan politik masyarakat sipil atau civil society. Artinya, terbuka ruang bagi masyarakat melakukan partisipasi politik secara terbuka. Bentuk partisipasi politik tentunya beragam, dari menyalurkan hak politik secara mandiri, melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu ada tercipta mekanisme politik lebih transparan, berkeadilan, dan demokratis. Proses pembuatan kebijakan dari institusi pemerintahan bisa diakses masyarakat sehingga terbuka ruang untuk mengakomodasi aspirasi. Tentu dengan menyerap aspirasi publik, akuntabilitas pemerintah lebih terjamin. Nah, yang ketiga itu memperbanyak aktor politik baru yang memiliki karakter bersih, anti korupsi, berintegritas, dan peduli rakyat. Maksudnya, sistem demokrasi menjadikan pemilu sebagai mekanisme melalui regenerasi kepemimpinan politik. Pemilu bisa digunakan masyarakat untuk melakukan reward dan punishment. Mempertahankan wakil rakyat telah menjalankan mandat politik secara baik atau menggantinya dengan aktor politik lain. Dinilai mampu mengemban amanat baru dari para pemilih. Nah, selanjutnya ada Indeks Demokrasi Indonesia. Pemilu 2024 memiliki posisi sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Terlebih berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit atau EIU di tahun 2020, indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Skor Indonesia itu 6,30, tertinggal dari 2 negara tetangga yaitu Malaysia 7,19 dan Timor Leste 7,06.
Indonesia menempati urutan ke-64 pada ranking global. Meskipun kemudian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan, berdasarkan data terbaru dari The Economist Intelligence Unit, diliris Februari 2022, skor rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 6,71. Skor ini lebih baik dibanding tahun 2020. Dengan nilai tersebut, peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52. Tetapi, meskipun terjadi perbaikan indeks skor demokrasi, ternyata masih banyak kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Indeks demokrasi ditentukan 5 variabel. Yang pertama, ada penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, pluralisme. Yang ketiga, fungsi pemerintahan. Yang keempat, partisipasi politik. Yang kelima, budaya politik dan kebebasan sipil. Nah, sudah hanya 5. Salah satu penyebab turunnya indeks demokrasi sebuah negara terletak pada kebebasan sipil dan kultur politik, terutama menguatnya intoleransi dan politik identitas menjadi keniscayaan bagi semua komponen bangsa untuk berusaha menciptakan tradisi berkontensasi politik secara substantif, berintegritas moral, dan berkomitmen kebangsaan di pemilu 2024. Masuknya pemilu secara partisipasi politik sebagai variabel penentu tinggi rendahnya indeks demokrasi menjadi pekerja rumah kita bersama. Bagaimana menciptakan pemilu tidak sebatas mekanisme prosedural 5 tahunan pergantian elit, tetapi mampu menjadikan masyarakat cerdas secara politik sehingga dapat mengkritisi program serta rekam jejak partai dan kandidat sebagai pertimbangan utama ketika masyarakat menentukan pilihan di bilik suara. Nah, selanjutnya ada peran politik pemuda. Nah, peran politik pemuda. Definisi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memasuki periode pertumbuhan berusia 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPJS, jumlah pemuda dalam rentang usia 16 sampai 30 tahun sebanyak 64,92 juta atau sebesar 24% di tahun 2021. Angka statistik ini menunjukkan jumlah populasinya lumayan besar. Dengan jumlah tersebut, pemuda memiliki posisi strategis dalam pemilu 2024, terutama dalam menciptakan atmosfer kontestasi yang demokratis. Terdapat 2 peran politik dapat dilakukan pemuda di pemilu 2024. Pertama, terlibat kontestasi politik secara langsung menjadi calon anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Kedua, menjadi bagian dari kekuatan civil society melakukan pengawasan pemilu 2024. Nah, urgensi keterlibatan pemuda dalam politik sangat penting. Terlebih, berdasarkan data terbaru, jumlah generasi Z 9 sampai 24 tahun dan generasi milenial 25 sampai 40 tahun. Secara populasi sekitar 53% dari keseluruhan penduduk Indonesia, sementara anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 hanya berjumlah 10% memiliki umur di bawah 40 tahun. Dengan presentase tersebut dapat dikatakan keterwakilan generasi muda belum optimal. Keterlibatan pemuda dalam politik praktis tentunya tidak semata-mata untuk meraih kekuasaan politik. Menurut M. Umar Syadat Hasibuan dalam buku Revolusi Politik Kaum Muda tahun 2008, keterlibatan pemuda dalam politik umumnya terseret arus kepentingan jangka pendek. Padahal terjun dalam politik praktis harus disertai visi kepeloporan jangka panjang. Terdapat 2 strategi dapat digunakan dalam membangun kepeloporan politik pemuda di bidang politik.
Nah, yang pertama, Societas Cooperatives, pola pengorganisasian kaum muda berbasis pada pemberdayaan civil society, ekonomi society, dan profesional community. Peran pemuda dalam strategi ini menjadi kekuatan pelopor mendorong perubahan di komunitasnya masing-masing, baik bergerak di bidang NGO, ekonomi bisnis, dan profesional. Ketika mereka berhasil melakukan perubahan, artinya kapasitas mereka sudah teruji dalam hal transformasi sosial. Salah satu syarat menjadi elit harus peka terhadap lingkungan sekitarnya serta mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, state cooperatives, pola pengorganisasian berbasis penguatan kembali negara bangsa. Maksudnya, pemuda menjadi kekuatan pelopor mendukung agenda-agenda politik kebangsaan bersifat moderat, terbuka, dan plural. Para pemuda bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan kemampuan membangun komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi dengan semua komponen bangsa tanpa melihat perbedaan bersifat primordial. Keberhasilan membangun jejaring sosial ini membuktikan kepada publik para pemuda sudah siap memimpin bangsa dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok dan golongannya. Ketika strategi ini bisa dimaksimalkan, diharapkan mampu melahirkan politisi-politisi muda memiliki karakter nasionalis, patriotik, dan mandiri. Saat mereka menjadi anggota parlemen atau wakil rakyat, bisa memberikan kontribusi besar untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, membawa sistem politik ke arah substansi dengan menciptakan praktis politik transparan, adil, dan demokratis. Para pemuda berikutnya melibatkan diri dalam kekuatan civil society, melakukan pengawasan atas jalannya pemilu 2024. Kegiatan pengawasan tentu sama pentingnya dengan peran pemuda yang terjun ke dalam politik praktis. Aktivitas pengawasan bila dilakukan menjadi garda terdepan dalam ekosistem digital, melakukan aktivitas meminimalisir konten-konten politik bernada kebencian terhadap kelompok lain dengan menginisiasi ruang politik digital dengan konten politik lebih mendidik secara kritis kepada pemilih. Selain itu, pemuda bisa ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS dengan mencatat kecurangan bila terjadi, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu. Kedua peran pemuda tersebut dalam pelaksanaan pemilu 2024 menjadi dampak signifikan sebagai ikhtiar mengisi proses demokratisasi di Indonesia agar menjadi sistem politik semakin terkonsolidasi dengan baik serta melahirkan kultur politik beradab, beretika, dan berintegritas tinggi kepada spirit kebangsaan. Konsep yang selalu mendasari negara demokrasi adalah keberadaan pemilu sebagai jalan kekuasaan dan rekrutmen politik secara reguler. Tentu, kita tidak bisa melupakan posisi pemuda yang kerap kali diungkapkan oleh pendiri publik ini, yaitu Ir Soekarno dalam menyatakannya yang selalu membangkitkan semangat pemuda, yaitu beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Sungguh betapa strateginya posisi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tahun 2020 kemarin, jumlah pemuda berdasarkan angka sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia atau 83,86%. Nah, pemuda itu memang harus dan wajib dalam mendorong peningkatan kualitas kesadaran politik melalui pendidikan politik. Namun, dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih, sebagian rakyat berpendapat bahwa politik adalah ideologi,
politik adalah keyakinan dan politik adalah pilihan hidup yang rasional. Harapan masih tetap terbuka, ikhtiar tetap dilaksanakan, rakyat yang masuk dalam kategori pemilih pemula adalah jalan menjernihkannya kembali dalam angka jumlah pemilih pemula cukup besar dengan rata-rata 30% dari jumlah pemilih di pemilu 2004 yaitu berjumlah 29 juta, pemilu 2009 sekitar 36 juta, pemilu 2014 dan 2019 sekitar 40 juta. Nah, mungkin cukup sekian pendapat penjelasan saya tentang peran para pemuda dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.